merawat kesehatan spiritual. Kunci sukses dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. MDA Care Hotline. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta tips kesehatan dan terapi spiritual melalui channel ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Dalam perjumpaan kali ini, marilah kita kaji bersama seputar pentingnya kesehatan spiritual dalam kehidupan. Pasalnya, ketika kita menghadapi masalah, kesehatan spiritual berperan dalam menjaga hati dan jiwa. Karena itulah, kesehatan spiritual harus dijaga agar hidup bahagia. Semua orang tentu ingin sukses dan bahagia. Siapa yang mau jadi pecundang, gagal, dan tidak bahagia? Namun, setiap orang mempunyai konsepsi kebahagiaan dan kesuksesannya masing-masing. Nenek moyang kita, bangsa Melayu Nusantara, sepakat kalau letak kebahagiaan itu adanya di hati. Semua definisi tentang bahagia tersebut ujung-ujungnya adalah tentang seberapa tentram dan nyaman serta tenangnya hati kita. Namun, manusia modern umumnya mengukur kebahagiaan dan kesuksesan itu dengan kekayaan materi, hidup mewah, atau punya jabatan tinggi. Mereka menyangka harta dan kemewahan akan membuat hidupnya bahagia. Maka mereka pun menuhankan kekuatan materi yang didukung sains dan teknologi dengan mengandalkan kekuatan panca indera dan akal pikiran. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Masyarakat modern memandang seluruh kebutuhan hidupnya dapat diatasi oleh materi, sains, dan teknologi.
sehingga mereka pun mengabaikan aspek spiritual dalam kehidupan. Maka dengan sendirinya terjadilah ketidakseimbangan antara aspek jasmaniah dan aspek rohaniah, sehingga menimbulkan berbagai masalah dan menyebabkan kegersangan spiritual, gangguan kejiwaan, perilaku menyimpang, dan lain sebagainya. Karuan saja, berbagai masalah yang dihadapi itu akan menjadikan beban pikiran yang bisa menimbulkan rasa gelisah dan membuat jiwa menjadi tidak tenang. Alhasil, tidak ada ketenangan jiwa yang hadir menyertai kehidupan mereka. Padahal, setiap orang membutuhkan ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, nampaknya sebagian besar manusia modern telah kehilangan aspek terpenting dan terindah dalam hidupnya, yaitu kesehatan spiritual. Sangatlah ironis, orang modern yang relatif hidup dalam kemewahan dan dimanjakan oleh teknologi justru mengalami keterpurukan rohani, goncangan jiwa, keterasingan, dan kebosanan. Bahkan beberapa kesulitan yang tak kunjung menemukan jalan keluar kerap mereka hadapi. Padahal, jika seseorang memiliki kesehatan spiritual, tentu jiwanya akan tenang. Maka dapat berpikir dengan jernih dan cemerlang, sehingga dapat menemukan solusi yang diperlukan. Karena itulah, mereka yang sehat secara spiritual akan lebih mudah mencapai kesuksesan dan dapat merasakan nikmatnya kebahagiaan yang hakiki. Dengan demikian, merawat kesehatan spiritual menjadi kunci utama dalam upaya kita meraih sukses dan kebahagiaan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, spiritualitas akan menuntun seseorang pada gaya hidup positif, perilaku sehat, dan menjadi sumber dukungan dan kekuatan untuk menghadapi stres. Spiritual adalah sesuatu yang berhubungan dengan spirit, semangat untuk mendapatkan keyakinan, harapan, dan makna hidup. Jadi, spiritualitas itu berhubungan dengan jiwa manusia. Maka, makna spiritualitas yang kami maksud dalam paparan ini
adalah kedekatan jiwa dengan Sang Pencipta. Seseorang yang sehat secara spiritual akan terlihat pada perilaku sebagai berikut. Pertama, ikhtiar. Kedua, berdoa. Ketiga, tawakal. Ikhtiar dapat diartikan sebagai proses usaha yang dilakukan dengan segala upaya dan kemampuan untuk mencapai hasil terbaik sesuai dengan keinginan. Islam mewajibkan seorang muslim untuk berikhtiar jika ingin mendapatkan sesuatu. Maka bermalas-malasan bukanlah ciri seorang muslim. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, doa dilakukan oleh seseorang untuk memohon kepada zat yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengatur dan menentukan hal-hal yang baik bagi manusia. Karena itu, doa bisa menyelesaikan hal-hal yang tak bisa selesai dengan ikhtiar. Sedangkan tawakal adalah kunci keberhasilan yang utama. Namun, sering dilalaikan orang. Menurut guru mursyid kita, Allahyarham Haji Permana Sastrogawa, tawakal adalah bagian dari usaha, bahkan usaha yang paling penting untuk meraih kesuksesan. Bapak sesepuh pengajian tawakal itu mengingatkan, tawakal adalah berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tawakal itu tunduk, taat, dan berserah diri kepada sistem ilahiyah, yakni syariah dan sunnatullah atau hukum alam. Maka tawakal harus berada posisinya sebelum orang bekerja, sedang bekerja, dan setelah bekerja. Karena tawakal itu pasrah pada sebuah sistem ilahiyah yang telah Allah ciptakan. Tawakal tidak akan membawa seseorang berpaku tangan, melainkan giat dalam berusaha. Namun, tidak akan membuatnya jadi orang serakah yang hedonis dan kemaruk harta. Sehingga tawakal yang difahami dan diamalkan dengan benar dapat mencukupi kebutuhan hidup. Sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam firman-Nya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3.
Maka berusahalah dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tapi jangan lupa untuk menyandarkan hati kita kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, bukan kepada usaha yang kita lakukan. Dialah yang mampu memberi kebahagiaan kepada siapa saja yang dikehendakinya dan mencabutnya dari siapa saja yang dikehendakinya. Sebagaimana hal itu ditegaskan dalam firman-Nya. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu, dan kemurahan Rabb-Mu tidak dapat dihalangi. Quran Surat Al-Isra ayat 20. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.